Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bu Putri selaku dosen pengampu mata kuliah MKAD serta teman-teman akuntansi yang saya banggakan. Di sini izinkanlah kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait outline studi kasus. Untuk anggota kelompok 3 sendiri, yang pertama, saya Faisal Alif Nuryanto dengan NIM V38221. Yang kedua ada Eka Stianarwati dengan NIM V38218 dan Kaliananda Nanda Kusuma dengan NIM V38238. Untuk pembahasan yang pertama yaitu terkait peta konsep mengenai outline studi kasus yang kami buat. Untuk judul studi kasus kami dari kelompok 3 yaitu strategi pemeliharaan aset PDAM Tirta Dharma Purabaya sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap keberlangsungan aset. Berikut merupakan poin-poin yang ada di dalam studi kasus kami yang meliputi permasalahan, lokasi, waktu, kemudian metode pengumpulan data, deskripsi, dan rencana wawancara. Untuk poin yang pertama, yaitu terkait permasalahan. Aset-aset yang dimiliki oleh PDAM merupakan aset wajib untuk digunakan secara optimal dan dipelihara supaya dapat digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Contoh aset PDAM sendiri meliputi aset tanah, bangunan atau gedung, peralatan, mesin, dan lain sebagainya. Aset ini harus dilakukan pemeliharaan yang direncanakan. Perencanaan pemeliharaan merupakan persoalan yang krusial dalam menunjang keberlangsungan aset. Terdapat banyak aset yang dianggap tidak berguna oleh masyarakat sehingga disalahgunakan karena dari instansi berwenang tidak melakukan pemeliharaan dan edukasi ke masyarakat luas. Oleh karena itu, kami akan mengangkat topik yaitu strategi pemeliharaan aset yang dilakukan oleh PDAM Kabupaten Madiun, yang di mana topik ini dapat diharapkan mampu membuka pandangan mahasiswa, dosen instansi PDAM, dan juga masyarakat umum mengenai pentingnya melakukan pemeliharaan aset yang baik untuk menunjang keberlangsungan fungsi aset yang berpotensi baik terhadap optimalisasi penggunaan aset. Untuk poin selanjutnya, ada lokasi dan waktu studi kasus, yaitu untuk lokasi sendiri, kita mengambil di PDAM Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun, dan untuk waktunya dengan estimasi dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2022. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Di sini kita ada dua metode. Yang pertama ada observasi dan yang kedua ada wawancara. Untuk observasi sendiri yaitu pengamatan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh PDAM, dan yang untuk wawancara yaitu melakukan tanya jawab kepada narasumber terkait dengan topik yang kita angkat. Kemudian terkait deskripsi mengenai studi kasus, aset daerah merupakan potensi yang penting bagi pemerintah daerah. Dengan mengelola aset daerah secara tepat sesuai fungsinya, maka pemerintah daerah akan mendapatkan manfaat berupa sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di daerah yang berasal dari optimalisasi fungsi aset daerah tersebut. Barang milik daerah sebagai sumber daya material seperti halnya manusia dan uang yang memerlukan proses manajemen yang baik supaya dapat digunakan dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pemerintahan. Barang milik negara atau barang milik daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas badan APBN atau APBD. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu dari hibah, sumbangan, dari perjanjian atau kontrak, atau diperoleh dari ketentuan undang-undang, dan barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan permasalahan pemeliharaan aset sebagai bentuk upaya menjaga keberlanjutan dari kegunaan suatu aset menjadi penting sesuai dengan output mata kuliah manajemen aset daerah itu sendiri.
Mata kuliah manajemen keuangan dan aset daerah memiliki beberapa fokus, antara lain mengenai kompleksitas permasalahan aset daerah, prinsip-prinsip manajemen aset, kelembagaan pengelolaan aset daerah, tugas dan wewenang pejabat pengelolaan aset daerah, pemanfaatan aset daerah, strategi optimalisasi aset, keberlangsungan aset, manajemen aset dan kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi daerah. Sehingga dari beberapa fokus tersebut, kami mengambil tema pemeliharaan aset yang memang sesuai dengan output mata kuliah manajemen keuangan aset daerah, yang di dalamnya juga menjelaskan terkait strategi optimalisasi aset, agar aset tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan rencana wawancara yang akan kami ajukan kepada pihak dari PDAM sendiri. Yang pertama yaitu terkait dengan aset apa saja yang dimiliki oleh PDAM Kabupaten Madiun. Kemudian yang kedua ada apa saja faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset di sana. Kemudian selanjutnya yaitu terkait bagaimana pengelolaan aset di PDAM agar berjalan dengan baik. Kemudian adakah kendala tertentu dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset di PDAM sendiri. Kemudian ada juga solusi apa yang selama ini dilakukan pihak PDAM untuk mengatasi kendala yang ada. Selanjutnya ada bagaimana korelasi kondisi aset dengan hasil pelayanan PDAM kepada masyarakat. Kemudian ada strategi apa yang diterapkan pengelola PDAM untuk proses pemeliharaan aset PDAM itu sendiri. Kemudian ada juga bagaimana bentuk pertanggungjawaban pihak PDAM terkait keberlanjutan aset ke depannya, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Mungkin ini hanya beberapa saja rencana wawancara yang akan kami ajukan. Dalam keberlangsungannya mungkin akan ada saran atau tambahan dari hasil diskusi kami akan ditambahkan ke dalam rencana. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Faisal. Demikian pemaparan studi kasus yang kami angkat dari kelompok 3. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.